Halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini kita akan membahas topik nyentrik sedikit yang dimana dari kemarin saya omongkan mengenai kenapa saya jadi membeli banyak controller game dan gaming. Selain dari Game Boy Advance yang untuk handheld, saya juga punya beberapa konsol. Tidak semua ya teman-teman, spesifik saja. Cuman ya inilah yang memulai diantaranya saya membuat konsol. Baiklah, kita mulai dari langsung saja. Controller ini yang paling sering dikenal oleh anak-anak tahun 90-an adalah controller PS, PlayStation, Sony ya teman-teman. Terus kalau anak-anak yang lebih tua akan mengenal controller ini Nintendo ya. Sederhana sekali ya teman-teman. Ini kunci ini panah atas bawah kiri kanan disebut dengan D-pad. Sudah dipaten oleh Nintendo, makanya controller lain jarang yang pakai gini kecuali bootleg ya. Kalau bootleg ada yang berani tapi ini sepertinya dipaten. Tapi ini adalah Nintendo keluaran tahun 85 teman-teman ya. Di sini nggak ada tahunnya, cuman ini disebut dengan NES, Nintendo Entertainment System. Controller ini sangat mudah, juga ada yang sekarang sudah ada yang di modified pakai infrared. Kalau yang Sony ini original infrared build up, sudah nggak pakai kabel dia teman-teman, ada baterainya juga built-in di dalamnya ya. Nah, ada lagi adalah adiknya Nintendo yaitu Spica, sama juga, tapi mereka nggak berani pakai D-pad. Yang ini modelnya beda lagi ya. Ada lagi juga upgrade-annya, cuman saya kebetulan nggak punya. Spica ini juga made in Japan, masih yang original. Maaf, kondisinya masih sebagian kotor, belum saya bersihkan karena saya bikin dadakan. Oke, anyway, ada juga merek lain seperti Logitech ya. Dan Logitech ini biasanya untuk game di komputer ya teman-teman. Dan juga yang untuk Xbox. Nah, kebetulan di sini saya nggak lengkap semua controller saya. Yang PlayStation masih pakai kabel juga ada, cuman saya nggak itu. Sorry, ini kotor kondisinya. Ini adalah controllernya Xbox. Xbox game yang cukup keren juga. Nah, kemudian ada lagi lainnya adalah ya seperti ini, adalah alternatif ya teman-teman, atau bootleg ya, bentuknya aneh-aneh. Ini juga infrared, bentuknya aneh ya. Saya lucu aja dan seneng karena hal-hal begini nih sekarang murah harganya dibanding zaman dulu waktu pada masa keluar awalnya. Ini juga bootleg nih teman-teman. Ini malah sepertinya bisa masukin game di sini atau bagaimana ya. Nah, itu juga. Nah, ada juga yang oke, sekarang ke yang utama, yaitu punya Sega ini, Dreamcast ya teman-teman. Ini adalah controller yang saya sendiri nggak pernah pakai karena saya tidak main game ya teman-teman. Tapi buat saya sangat menarik teman-teman. Dari semua controller adalah Sega Dreamcast ini ya. Menariknya di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Ini jacknya seperti ini, seperti jack USB yang gendut ya. Ini masih dalam kondisi kotor, belum saya cuci, cuman enggak apa-apa karena pada saat nyuci harus saya lepasi, khawatirnya saya nggak bisa masang. Ini dia teman-teman, Sega Enterprise made in Indonesia teman-teman. Itu dia yang bikin saya bangga dan terharu ya teman-teman. Kita pernah kelas dunia, hanya saja saya nggak tahu ini Dreamcast adalah tahun berapa.
dan ini beredar di pasar internasional sepertinya. Makanya saya kepengen suatu saat nanti kalau misalkan pas ada tampilan seperti ini, saya pengen beli juga. Cuman mungkin saya sudah terlambat hype-nya ya teman-teman ya. Itu sudah pasti sekali teman-teman, made in Indonesia. Sip. Nah ini makanya buat orang biasa mungkin ya controller doang, kondisinya jelek ya, tapi itulah dia. Ini salah satu pernah menjadi kebanggaan kita skalanya perusahaan internasional. Semoga masih ada Sega made in Indonesia. Saya juga belum menyelidiki lebih lanjut, cuman itulah teman-teman yang membuat saya jadi ngumpulin banyak controller, karena saya pengen tahu lagi ada lagi nggak yang made in Indonesia gitu loh teman-teman. Nah setidaknya itulah ya. Kemudian ini adalah splitter controller ya, biasa punya PlayStation, yang mana dari single player satu pantat jadi bisa masuk 4 player. Saya juga nggak tahu bagaimana cara pakainya. Dan kemudian controller yang unik ya teman-teman, ini bentuknya unik. Ini adalah sepertinya untuk PlayStation juga ya teman-teman, ada audionya, ada visualnya. Untuk itu saya untuk ini kalau di Nintendo disebut dengan zapper teman-teman, cuman saya nggak punya yang orinya Nintendo zapper, tapi ya ini garis besarnya. Ini sudah saya rakit kembali, saya kemarin video nyuci. Ini isinya teman-teman, kira-kira di dalam zapper itu isinya seperti ini. Dalam zapper itu sepertinya isinya seperti ini. Nah ini zappernya. Ini made in Thailand teman-teman, sepertinya bukan merek Nintendo tapi made in Thailand. Nah ini ada speakernya juga ya teman-teman, jadi pada saat memegang pistol kita bisa dengar suara cu mungkin begitu ya teman-teman ya. Itu yang kalau yang model-model gini ini udah lebih modern teman-teman ya, gitu loh ya, sudah lebih modern. Kalau ini tahun 80-an ini teman-teman, Super Nintendo ya. Ini yang basicnya, ini yang sudah lebih modern ya. Setelah itu ada pelatuknya, cuman saya lupa taruh di mana. Yang anyway jelasnya pelatuknya itu merah seperti ini ya teman-teman. Pelatuknya Nintendo khas sudah kayak gini saja, nggak ada guard pelatuk seperti ini kan, ada guard pelatuk. Ini merek biasa juga, cuma kompatibel sama Sega juga, PlayStation juga sepertinya, banyak kan sama PlayStation ya begitulah. Kalau misalkan itu koleksi controller saya, dan kita bahas utama yang Dreamcast ini. Baik teman-teman, demikian saya mengenai controller luar biasa. Jangan lupa bangga dengan made in Indonesia. Terima kasih teman-teman.